Tapi yang lebih naif lagi, waktu memandikan si mayit. Dalam memandikan si mayit tadi harus orang yang amanah. Tapi sebanyak-banyaknya keluarga, walaupun itu keluarga sendiri, ada salah satu dari mereka juga bercerita. Ternyata dari kemaluan si Siti keluarlah ulat-ulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini ada yang berbeda. Kita kedatangan seorang narasumber. Mungkin sahabat-sahabat misteri yang mengikuti channel Rio Wijaya yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita misteri dari awal, sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi dengan narasumber yang ada di samping saya. Malam ini, Om Ahmad Jauharen akan kembali menceritakan satu kisah misteri untuk sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum Om Jauharen menceritakan kisah misteri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel Rio Wijaya terus berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan cerita misteri di channel ini, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri. Bagikan juga setiap video sebuah kisah misteri ke sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat-sahabat bisa join di akun TikTok sebuah kisah misteri, karena cerita-cerita di TikTok itu tidak ada di YouTube channel Rio Wijaya. Jadi follow akun TikTok sebuah kisah misteri, link sudah saya sematkan di deskripsi. Jangan lupa follow juga akun Instagram sebuah kisah misteri official dan akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Jadi cerita apa yang ingin dibagikan Om Ahmad Jauharen? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Assalamualaikum Om Ahmad Jauharen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Udah lama nih Om Ahmad Jauharen nggak cerita di channel Rio Wijaya. Di malam ini Om mau cerita tentang apa nih? Ini cerita tentang istri yang ingin menundukkan suami. Istri ini termasuk istri yang durhaka lah kan. Wah, berarti kisah pembahasan dari Om Ahmad Jauharen ini agak sedikit dalam nih sahabat-sahabat di video kali ini. Jadi kita minta aja Om Ahmad Jauharen langsung menceritakan kisah tentang istri yang durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bercerita mengenai istri yang durhaka. Sesuai dengan kata pepatah, banyak melangkah, banyak yang dilihat, banyak berjalan, pasti banyak yang ketemu. Karena seringnya berjalan, maka bertemulah dengan cerita ini. Dari sebuah daerah yang saya tidak akan sebutkan daerahnya di mana, tapi berada di sekitaran Provinsi Jambi. Baiklah, saya akan ceritakan di sebuah daerah hidup dengan penuh ketentraman. Saya akan tukar nama seseorang, saya samarkan nama seorangnya. Nama laki-lakinya Eman. Eman ini orangnya cukup baik, taat dalam beribadah, hormat kepada orang tua, hormat kepada masyarakat setempat. Dalam masalah lajangnya, Eman ini cukup disegani masyarakat yang ada di tempatnya.
Setelah lama istilah masa lajang, dia pun ingin menikah dengan seorang gadis yang ia sukai, yang namanya juga saya samarkan, bernama Siti. Siti orangnya cukup cantik, tutur kata sehari-hari cukup manis. Tapi apakah manis itu sampai ke dalam atau hanya di bibir? Karena mereka sudah lama berhubungan, akhirnya mereka menikah. Dari awal-awal pernikahan mereka memang tidak ada banyak rintangan ataupun godaan dari pihak manapun. Yang si Siti sangat menghormati mertuanya, begitupun si Eman juga menghormati keluarga sang istri. Lama-kelamaan dari perjalanan hidup berumah tangga, hidup dengan penuh kesederhanaan terus-menerus mereka jalani. Maka dia merubah kehidupannya untuk mencari emas, yaitu mendulang emas. Dengan tekun mencari emas, kadang ada dapat sedikit, cuman pas-pasan. Dalam masa itu pun Siti cukup tabah untuk menghadapi ujian ini dengan menerima apapun yang dia berikan oleh suaminya kepada dia untuk kehidupan makan sehari-hari. Dia tidak banyak menuntut. Apabila dapat cukup makan, ya alhamdulillah mereka bersyukur. Sehingga pada suatu ketika Eman sudah bosan mencari emas yang berada di daerah perkampungan yang hasilnya cukup minim. Jadi timbullah keinginan si Eman ini untuk mencari emas ke daerah yang agak jauh, yang jaraknya kalau dalam istilah perjalanan itu sekitar 5 jam atau 6 jam. Itu kalau cuaca panas. Kalau dalam keadaan cuaca musim hujan seperti sekarang ini, mungkin bisa sampai 8 jam. Jadi setelah berunding dengan sang istri pun melepas Eman untuk mencari emas ke tempat tersebut. Sampai di lokasi mereka membuat pondok, membuat tempat tinggal, mencari kayu dulu untuk tiang-tiang pondok, hanya pondok-pondok darurat untuk menghalang hujan. Itu aja. Keesokan harinya barulah mereka mencari emas. Dari hari ke hari, hari ke hari, Eman ini dapat sedikit. Tapi sampai cukupnya waktu 1 minggu dikumpulkan. Kalau dibandingkan dia mencari emas di kampung, memang jauh beda. Istilahnya 6 kali lipat dari kampung hasil yang ia dapat. Setelah sampai masanya 2 minggu mereka pulang. Jadi di situ setelah menimbang emas yang Eman dapatkan, dapat uangnya 6 juta. Eman pun terkejut waktu mendapat rezeki yang berlebih ini. Awal-awalnya Eman ini biasa aja, itu rezeki yang diberikan Allah. Maka setelah sampai ke rumah, uang sudah sampai, terus berikan kepada istri. Eman pun meminta sedikit untuk memberikan kepada orang tuanya. Ya, pada awal-awalnya sang istri sih biasa-biasa aja, karena Eman pun tidak pernah membedakan antara keluarga dia sendiri dengan keluarga sang istri. Seiring jalannya waktu, maka Allah berikan rezeki kepada si Eman itu berlebih-lebih. Yang dulu Eman ini termasuk keluarga yang di bawah rata-rata, sekarang dia sudah menjadi orang yang melebihi ekonomi orang kebanyakan. Sehingga dia sudah bisa membeli kebun, membuat rumah, membeli ternak. Jadi di sini sudah nampak mulai perubahan pada Eman yang mulai lupa kepada Allah. Di sini ujian Eman akan mulai timbul dan perubahan pada sang istri. Istri yang dulu apabila Eman meminta untuk memberi kepada orang tuanya, si istri tidak pernah komplain. Tapi sekarang setelah mereka dititipkan rezeki oleh Allah, perubahan itu sudah mulai nampak. Sang istri apabila Eman minta untuk memberikan kepada orang tua, istrinya mulai marah-marah. Tapi perlu diingat, bagi kita laki-laki, sebab tanggung jawab orang tua adalah pada kita laki-laki, bukan pada anak perempuan. Di sini mulai nampak sifat sebenarnya sang istri untuk menundukkan suaminya supaya ikut kata-kata Siti. Tapi
Yang lebih parahnya lagi, yang memberi dorongan ini adalah orang tua si Siti sendiri. Bagaimana supaya sang suami bisa takluk kepada dia dan mau ikut kata-kata Siti. Maka yang mencari ini tadi, istilahnya itu mencari dukun ini tadi adalah orang tua si Siti. Kalau hanya untuk menaklukkan laki-laki, itu bagi sang istri cukup mudah. Tapi untuk kebaikan, kalau untuk kejahatan, ingin menaklukkan seorang suami untuk melupakan keluarganya sendiri, ingat, ini adalah kedurhakaan seorang istri pada sang suami. Maka orang tua ini tadi pergi bertanya-bertanya dalam lingkungan keluarga mereka bagaimana supaya bisa imani takluk. Maka bertemulah dengan seorang dukun. Setelah pulang dari situ, orang tua Siti menemui si Siti, bercerita kepada si Siti cara menaklukkan suami. Apakah kamu sanggup dengan syarat-syarat gini? Si Siti pun mengatakan iya. Kalau boleh tahu syarat-syaratnya apa aja tuh buat dari dukun buat nundukin si Eman ini tadi? Dia hanya syaratnya itu hanya minta uang benggo. Istilah uang lempengan zaman dulu itu kan. Uang koin. Uang koin dengan sepotong kain warna hitam. Jadi di hati Siti, berarti apabila dia sudah menaklukkan si Eman, maka seluruh harta, seluruh pencerimaan hanya diatur oleh Siti, bukan Eman sendiri. Istilahnya itu kepala keluarga bukan si Eman lagi, jatuhnya kepada Siti sebab dia yang ngatur. Tempo dalam beberapa hari, si Siti sama orang tuanya tadi pergilah ke rumah dukun tersebut. Si Siti sudah terbayang bahwa seluruh harta, seluruh pencarian Eman bukan Eman lagi yang mengatur, tapi dia yang mengatur. Setelah pergi ke rumah dukun, dukun bercerita dia bisa menaklukkan suami dengan cara memakai uang benggo yang dibungkus kain hitam. Akan dibaca mantra oleh sang dukun, diberikan tata caranya, yang salah satu tata caranya setelah dibaca oleh sang dukun, uang benggo itu tadi diletakkan pada kemaluan si Siti. Itu ceritanya cukup kotor, istilahnya barang diletakkan kepada kemaluan itu selama 21 hari. Uang benggo itu ditaruh di situ, dibungkus sama kain, taruh di kemaluan itu tadi. Jadi kan timbul kotoran itu. Maka setelah 21 hari itu tadi, setiap masa Eman pulang, misalnya dia ingin minum kopi, setelah dibikinkan kopi, diambilnya uang benggo yang ada koin hitam yang lekat di kemaluan tadi, dicelupkannya di situ. Ya, hari berganti hari, berganti minggu, setiap makan itu dikasihnya terus, maupun setiap masak nasi itu dicelupkannya. Baik pun kalau mau bikin istilah gulai daging nanti kan, dibukanya itu dicelupkan dengan air, langsung diteteskan ke situ. Lama kelamaan karena ini yang dimasukkan ke tubuh Eman barang-barang yang kotor, ingin menundukkan. Lama kelamaan Eman sudah mulai lupa kepada orang tua, yang biasanya setiap pulang dari mencari rezeki walaupun sedikit, dia tetap memberikan orang tuanya. Tapi lambat laun sudah tidak lagi pergi ngantar ke orang tuanya. Perubahan-perubahan itu sudah mulai nampak. Eman sudah tidak mau lagi berhubungan dengan keluarganya karena takut oleh aturan dari istrinya. Istilahnya mau kemana pun Eman pergi, kalau yang mengatakan istrinya nggak boleh, pasti Eman nggak berani pergi. Yang dulunya Eman ini orangnya tegas, apapun istrinya nggak boleh, selagi itu baik dia akan pergi. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Karena apa? Reaksi dari ilmu yang diteteskan kepada makanan tadi sudah mulai meresap kepada tubuh sang Eman, sehingga Eman ini sendiri seperti orang bodoh, lupa pada keluarga, lupa dengan kemasyarakatan, lupa ke tempat ibadah,
maka ilmu ini akan keluar kepada tubuh si Eman, karena dia sudah lupa juga dengan Tuhan, karena diakibatkan ini tadi. Yang ada pada Eman itu bekerja, mencari uang, serahkan istri, sehingga Eman ini sudah seperti orang kampung bilang, Eman ini sudah seperti orang bodoh yang nggak punya harga diri lagi. Sebab apa dibilang gitu? Si Siti sudah berani memarahi Eman di depan orang tuanya, di depan orang banyak, nggak ada segan-segan lagi dia mengeluarkan mulut kata-kata kasar yang ada si Eman sendiri nggak bisa bicara, mulutnya terkunci. Tapi akhir dari semua ini, Allah memberikan hukuman kepada si Siti. Ngapa? Dengan apa Allah berikan hukuman? Pertama, Siti mulai merasa ada gejala penyakit pada tubuhnya. Apa yang dirasakan Siti? Pertama, merasa gatal-gatal pada kemaluan si Siti. Pada awalnya si Siti berprasangka gatal-gatal ini apa disebabkan oleh mandi malumlah mandi di air sungai itu kan kadang tuh airnya bersih, kadang kan ada kekuning-kuningan. Pertama ya dirasakan biasa-biasa aja, tapi lama-lama kegatal itu makin gatal. Akhirnya berobatlah, pergi ke mantri, dikasihlah obat. Habis obat, gatal-gatal pun tidak hilang. Akhirnya pergi berobat kemana pun berobat, sehingga apapun yang dikumpulkan, harta yang dikumpulkan oleh Eman ini tadi, hampir sebagian itu habis untuk berobat. Tapi penyakit tidak juga hilang, malah penyakit itu bertambah-tambah. Yang dulu hanya gatal-gatal, tapi yang sekarang sudah mulai bengkak-bengkak. Pergi lagi berangkat, orang bisa mengobati penyakit tersebut. Namanya daerah uluan, kata kami di sini. Itu banyak yang percaya kepada, masih ada sebagian masyarakat yang percaya kepada dukun-dukun. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sehingga bertahun-tahun akhirnya Siti itu jatuh sakit dan kurus. Di akhir hayat si Siti, timbullah seorang ulama datang dan bertanya kepada keluarga, ngapa kok sampai begini? Yang mengatakan ini adalah hasil dari perbuatan si Siti sendiri. Oh, jadi dia tahu, Om ya? Nah, ulama ini tadi bilang ini hasil dari perbuatan dia sendiri. Yang si Siti tadi karena sakit sudah nggak bisa berjalan lagi. Jadi sakitnya di bagian kemaluannya? Kemaluan, sehingga mengakibatkan sendi-sendi dan tulang-tulang ini nggak bisa lagi untuk berdiri, sudah tidur. Yang gatal pun tidak bisa hilang, akhirnya menangis gatal. Jadi nasihat daripada seorang yang pandai ilmu agama ini tadi, cobalah kamu mohon ampun kepada Allah dan minta maaflah kepada sang suami, karena masih malu dan rasa gengsi tadi, takut diketahui oleh orang banyak bahwa yang si Siti tidak berbuat kepada sang suami. Keegoan dari keluarga si Siti kepada orang tuanya, pertama, kami nggak pernah melakukan hal-hal pergi ke dukun untuk menaklukkan suaminya tadi. Sang ulama tadi hanya tersenyum. Maka dia bilang, itu kalau saya sudah memberi nasihat kepada Siti maupun orang tua, keluarga dan sanak saudara mereka untuk tergantung penerimaan kepada keluarganya. Sebab apabila tidak minta ampun untuk maaf, ingat penyakit ini tidak akan hilang. Tapi nasihat terus diberikan kepada keluarga si Siti juga nggak mau didengar. Akhirnya Allah berkehendak lain. Dalam sakitnya si Siti, yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan juga, Allah cabut nyawa si Siti. Disinilah timbul penyesalan kepada sang keluarga. Dan baru setelah si Siti meninggal, baru mengakui atas perbuatan itu tadi. Tapi yang lebih naib lagi, waktu memandikan si mayit. Dalam memandikan si mayit tadi, harus orang yang amanah,
Tapi sebanyak-banyaknya keluarga, walaupun itu keluarga sendiri, ada salah satu dari mereka juga bercerita. Ternyata dari kemaluan si Siti keluarlah ulat-ulat, dibersihkan juga. Ulat-ulat itu tetap keluar dari kemaluan itu tadi. Jadi timbul kebingungan dari yang memandikan. Akhirnya dipanggillah orang tua si Siti dan diceritakan hal-hal yang terjadi waktu pemandian. Sekarang ini bagaimana? Apakah ibu mau mengakui atas perbuatan ini ataupun tidak? Kalau tidak, ibu tidak mengakui, ini azab yang telah ditanggung oleh si Siti ini akan tetap berlanjut. Kita akan malu dalam mengapa nih tadi, nanti ulat-ulat itu tetap akan keluar. Akhir lama orang tua si Siti menangisi hal yang sudah terjadi. Istilah nasi sudah jadi bubur. Apalagi mau dikata, Allah telah berkehendak lain. Mau ndak mau, suka ndak suka, akhirnya orang tua Siti pun bercerita. Jadi orang memanggil Emani tadi di tempat pemandian sang istri. Eman pun melihat keadaan istrinya dengan menitikkan air mata. Di situ orang tua si Siti bersimpuh di kaki Eman, minta ampun dan minta maaf. Apabila Eman mengampuni atas perbuatan tadi, insya Allah si mayat akan tenang. Jadi dalam menangis, pengaruh dari ilmu ini tadi kayak agak setelah matinya Siti agak mulai berkurang. Oh, pengaruh dari uang koin tadi. Maka akan timbul pikiran jernih. Oh, mulai kebuka lagi. Nah, terbuka, aura itu terbuka kembali. Sambil melihat keadaan sang istri, Eman pun terkejut. Ngapa kok sampai begini istrinya? Setelah dilihat, dia keluar lagi. Ibu daripada si Siti itu tadi dipanggil oleh orang ulama itu tadi untuk duduk. Keluarga si Eman pun dipanggil, orang tuanya, bapak, adik-adiknya panggil duduk. Baik pun keluarga dari orang tua si Siti pun diajak duduk. Di muka keluarga, dua buah keluarga ini tadi, ulama itu bercerita, disuruh orang tua si Siti untuk mohon maaf kepada si Eman. Itu disaksikan sama keluarga, Om? Disaksikan sekeluarga, tidak ada pihak lain, karena takut membawa aib dari almarhumah itu tadi. Sudah diberi nasihat dengan isak tangis atas penyesalan ini tadi, orang tua si Siti minta maaf kepada si Eman. Ya alhamdulillah, karena pikiran Eman sudah jernih, maka dia memaafkan atas perbuatan tersebut, walaupun dalam keadaan hati yang luka. Dia ikhlas menerima ujian dari Allah. Setelah memaafkan tadi, maka dari pihak yang memandikan mengatakan, kok ulat-ulat yang tadi sudah mulai berkurang. Di sini kita dapat menjadi pembelajaran kepada kita semua. Semoga dari cerita ini kita akan mendapat pelajaran dan pengajaran untuk kita semua, supaya jangan pergi ke hal-hal yang tidak baik. Hanya ini, cerita ini yang dapat saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, barusan tadi sudah mendengarkan cerita yang dibagikan oleh Om Ahmad Jawaren. Menarik sekali nih Om, cerita yang Om bagikan kali ini. Menceritakan seorang istri yang durhaka ingin menundukkan suami dengan cara ilmu hitam ya Om ya? Ya, ilmu hitam. Jadi ilmu penunduk jatuhnya. Ilmu penunduk, ingin menundukkan seorang suami. Seorang suami ya. Jadi apa yang dia inginkan
sudah dapat dia lakukan. Si Eman tadi sudah lupa diri, sudah bisa dikontrol sama si Siti tadi. Namun di akhir hayatnya sudah diingatkan tadi Om ya sama ulama ya, disuruh bertobat, tapi beliau tidak mendengarkan dan terjadilah. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Untuk sahabat yang memiliki pengalaman misteri bisa kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat-sahabat yang ingin duduk di sini, ingin podcast bareng menceritakan pengalaman pribadi kisah misteri yang sahabat-sahabat ketahui dari lingkungan sekitar, bisa langsung DM ke Instagram riu.wijaya91 atau hubungi langsung admin di Instagram sebuah kisah misteri official. Inilah sebuah kisah misteri. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya Riu Wijaya dan Om Ahmad Jawaren mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.